Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita bahas tentang kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam sistem ketenagaran di Indonesia, penyelesaian SKLN itu tidak diserahkan pada proses politik, melainkan menjadi kewenangan ataupun diserahkan pada proses hukum atau yudisial. Proses politik di sini artinya tidak sampai diselesaikan dengan deal-deal politik atau mungkin dengan pemilihan umum atau dengan diselesaikan di dalam legislatif, tetapi diselesaikan di bidang kekuasaan kehakiman atau yudisial. Undang-undang dasar hanya menetapkan kewenangan sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja. Jadi sengketa yang diputuskan atau yang bisa disengketakan di dalam Mahkamah Agung itu hanya sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan lembaga negara tersebut diatur atau ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau hanya ditetapkan oleh undang-undang, maka itu tidak termasuk ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini beberapa contoh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Misalkan DPR. DPR itu oleh Undang-Undang Dasar mempunyai kewenangan membuat undang-undang bersama Presiden. Sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN yang diajukan Presiden, DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Ini yang ada di dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi misalkan ada sengketa berkaitan dengan pembuatan undang-undang, sengketa dengan presiden misalkan, nah itu nanti menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Contoh berikutnya, kewenangan presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menyatakan perang, membuat perjanjian, membuat perdamaian dengan negara lain, menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Nah, ini adalah di antara kewenangan presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Contoh lain misalkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini ditetapkan di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangannya apa? Misalkan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh kewenangan DPD yang diberikan Undang-Undang Dasar. Misalkan ada yang melanggar kewenangan DPD, ada pihak lain yang mengatur tentang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, ini berarti ada sengketa kewenangan lembaga negara. Kewenangannya yang tadi diatur di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Demikian video ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.